Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mutia. Di sini saya akan membuat video yang berisi penjelasan mengenai sejarah, landasan, kedudukan dan fungsi dari bahasa Indonesia untuk menjalankan tugas dari mata kuliah bahasa Indonesia. Langsung saja, yang pertama yaitu sejarah dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar bahwa bertumpah darah yang satu, yakni tanah Indonesia, berbahasa yang satu, bahasa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dari ketiga unsur dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan dan bertekad bahwa bahasa Indonesia ialah merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia, dan pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu dan sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan yang menghubungkan pulau-pulau Nusantara Indonesia menjadi satu. Kemudian fungsi dari bahasa Indonesia itu ada 4. Yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional, yang kedua sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga sebagai bahasa persatuan nasional dari masyarakat yang berbeda-beda bahasa daerah, yang keempat ialah sebagai bahasa perhubungan antar bahasa dan budaya karena Indonesia itu banyak budayanya, jadi bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian landasan dari hukum bahasa Indonesia itu berasal daripada keputusan Sumpah Pemuda yang dihasilkan oleh Kongres Pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berisi 3 deklarasi tentang nasionalisme Indonesia yang terkait dengan kesatuan bangsa, kesatuan tanah air, dan kesatuan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, antara bahasa Indonesia dengan rasa kebangsaan Indonesia terdapat hubungan kejiwaan yang saling menentukan. Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 15 pasal 36 menetapkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap kosakata dari berbagai bahasa, baik dari bahasa asing maupun bahasa daerah di Indonesia. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai 4 pokok penting daripada bahasa Indonesia. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.